Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa dan sobat ACS yang saat ini mungkin tengah beristirahat atau beraktivitas. Mudah-mudahan saudara sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan kemudahan di dalam segala aktivitas. Baik, untuk kali ini saya akan merespon ada beberapa permintaan. Ini baru salah satu yang bisa saya penuhi, yaitu dari channel Harapan di Makassar. Jadi salam buat teman-teman di Makassar, mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi teman-teman yang ada di sana. Yang ingin ditanyakan atau diminta adalah terkait dengan persoalan hutang piutang, dilihat dari sisi doktrin, dari undang-undang dan persoalan yang timbul di masyarakat. Bagaimanapun saya sudah berusaha, mungkin uraian ini tidak bisa memuaskan, tetapi harapan saya prinsip-prinsip dasar ini bisa memberikan suatu bekal untuk bisa memecahkan persoalan-persoalan tentang utang piutang. Meskipun demikian, saya yakin bahwa video kali ini tidak akan cukup untuk memberikan keseluruhan seluk-beluk mengenai utang piutang. Misalnya nanti mengenai bagaimana kalau seseorang itu yang hutang, misalnya ketika hutang ngomong untuk biaya sekolah, tetapi setelah uang itu diterima ternyata untuk beli HP. Apakah nanti bisa yang hutang itu bisa dikenakan pidana penipuan misalnya? Ini banyak sekali dipertanyakan. Termasuk bagaimana kalau seseorang itu yang punya hutang pada saat jatuh tempo tidak mau membayar, tidak mau ini atau tidak membayar ini bisa karena memang tidak punya harta atau punya harta tetapi tidak mau, apakah bisa dipenjarakan? Ini dua yang persoalan-persoalan mengenai utang piutang ini nanti akan kita berikan di video selanjutnya, tetapi kali ini saya akan berikan prinsip-prinsip dasarnya terlebih dahulu. Baik, kalau kita di masyarakat, kita sering mengalami atau menyaksikan bahwa kita juga sering melakukan, kita sering pinjam misalnya. Apakah itu pinjam sepeda, pinjam buku, atau pinjam beras, atau pinjam uang dan sebagainya. Kalau kita melakukan peminjaman, tentunya benda yang kita pinjam itu adalah untuk dipakai. Dipakai apanya? Dipakai kegunaannya. Di dalam bahasa hukum perdata namanya dinikmati kegunaannya. Jadi kita bisa melihat bahwa di dalam masyarakat itu orang tidak membedakan apakah nanti pinjam buku dengan pinjam uang itu ada perbedaannya apa enggak, yang penting pinjam ya untuk dipakai. Ini yang saya maksudkan adalah persoalan pinjam di dalam masyarakat. Orang nggak peduli, yang penting pinjam sesuatu kebendaan untuk dipakai kegunaannya. Di dalam hukum perdata, khususnya kalau dilihat dari peraturan perundang-undangan, lebih khusus lagi adalah di dalam KUH Perdata, pembuat undang-undang nampaknya menyadari adanya pembeda-bedaan benda itu terkait juga nanti dengan apa konsekuensi, apakah suatu benda itu ketika dinikmati kegunaannya menjadi habis atau tidak. Ini dulu di video hukum benda saya sudah berikan pembedaannya. Ada benda-benda bergerak yang ketika dinikmati kegunaannya, benda itu menjadi hangus, tetapi di tempat lain ada benda-benda yang ketika dinikmati kegunaannya, bendanya tidak menjadi hangus atau masih utuh. Nah, di dalam KUH Perdata, kalau suatu benda
dinikmati kegunaannya tidak habis, jadi masih utuh, maka menurut peraturan perundang-undangan, ketentuan yang mengaturnya di dalam KUH Perdata itu ada di dalam bab ke-12 pasal 1740 dan seterusnya dengan judul pinjam pakai. Jadi nanti saudara bisa kembalikan ke dalam benda-benda yang ada di sini, mana di antara sepeda, mobil, buku, minyak, beras, uang ini yang jika dinikmati menjadi tidak habis. Maka kalau orang itu pinjam sepeda, sepeda dinikmati kegunaannya untuk transportasi, maka selesainya menikmati benda itu bendanya tidak habis. Maka menjadi pembicaraan di dalam pinjam pakai. Aturan yang mengatur dan nanti menyelesaikannya kalau ada persoalan, maka ada di bab 12. Pasal 1740 dan seterusnya. Berbeda kalau misalnya ketika menggunakan kebendaan yang dipinjam itu, ternyata setelah dipakai benda itu menjadi habis, maka di dalam KUH Perdata ketentuan itu atau pengaturannya diatur di dalam bab ke-13. Diatur tentang pinjam meminjam atau pinjam mengganti pasal 1754 dan seterusnya. Jadi yang mengenai pembedaan pinjam pakai dan pinjam meminjam ini adalah pembicaraan di dalam lalu lintas hukum perdata. Sedangkan kalau di dalam masyarakat orang tidak membedakan itu. Sehingga dari pembedaan ini kita bisa mengatakan sekarang di antara kebendaan-kebendaan ini kira-kira mana yang masuk pengaturannya itu tunduk pada pinjam pakai dan mana yang tunduk pada pinjam meminjam. Itu dilihat dari apakah benda yang dipinjam itu ketika dinikmati kegunaannya menjadi habis atau tidak. Misalnya kalau pinjam beras, dipakai kegunaannya untuk apa misalnya? Untuk dimasak menjadi nasi. Maka berasnya, wujud berasnya menjadi hangus. Uang misalnya, kalau uang itu dinikmati kegunaannya menjadi habis. Maka kalau objek prestasi di dalam pinjam itu adalah benda yang habis karena dipakai, maka masuk dalam peraturan pinjam meminjam. Nah, sekarang kita akan melihat lebih lanjut mengenai hutang piutang. Ini di mana di dalam ketentuan hukum. Nampaknya kalau kita menelusuri KUH Perdata, kita tidak menemukan satu ketentuan mengenai hutang piutang. Yang ada adalah pinjam meminjam yang ada di dalam pasal 1754 yang tadi barusan saya katakan. Jadi ilustrasinya adalah kalau ada A dan B sepakat mengadakan pinjam meminjam, di mana si A ini adalah pemberi pinjaman, sedangkan yang B ini adalah peminjam, maka kalau A dan B ini baru sepakat, maka belum lahir perjanjian. Lahir perjanjian kalau benda yang dipinjam ini sudah diserahkan kepada peminjam. Oleh sebab itu, di dalam perjanjian pinjam, kita bisa mengatakan bahwa sifatnya adalah real. Perjanjian itu baru lahir kalau benda yang dijadikan pokok perjanjian itu sudah diserahkan kepada penerima pinjaman atau peminjam. Dengan demikian penyerahan ini menjadi faktor unsur adanya pinjam meminjam. Berikutnya yang harus diketahui lagi, oleh karena benda yang dipinjam ini adalah benda yang habis karena dipakai, maka
pembuat undang-undang menyadari hal itu lalu menyusuli dengan pasal berikutnya yaitu 1755 yang mengatakan intinya bahwa berdasarkan pinjam meminjam itu si penerima pinjaman kedudukan hukumnya dijadikan sebagai pemilik. Jadi pinjam beras, ketika beras sudah diserahkan kepada penerima pinjaman, maka penerima pinjaman menjadi pemilik. Dia bukan sebagai peminjam atas beras itu. Karena sebagai pemilik, ketika benda sudah ia kuasai, maka si peminjam itu juga bisa menikmati ketentuan pasal 570 KUH Perdata mengenai isi hak milik. Begitu pinjam beras atau pinjam uang, beras atau uang sudah diserahkan, maka beras atau uang menjadi milik peminjam. Sebagai pemilik, berdasarkan pasal 570 KUH Perdata, ia punya hak untuk menikmati kegunaan benda itu, yaitu beras atau uang, dengan leluasa. Kalau leluasa itu ya sesuka-sukanya si peminjam. Di samping ia punya hak untuk menikmati kegunaannya, ia juga berhak berbuat bebas secara dengan kedaulatan penuh. Berbuat bebas ini ada yang material, ada yang yuridis. Kalau yuridis misalnya seperti apa? Pinjam beras, bilang untuk dimasak, ternyata dijual. Berarti menjual itu adalah perbuatan yuridis. Ini hal-hal yang harus dipahami. Kemudian, karena beras atau benda yang dipinjam itu menjadi habis ketika dinikmati, dan ini tidak masalah karena menjadi miliknya si peminjam, maka bagaimana ia nanti mengembalikan kepada pemilik? Maka pengembaliannya adalah dengan cara mengganti. Jadi benda yang dulu diterima tidak bisa lagi diserahkan karena apa? Sudah hangus, sudah habis. Maka cara mengembalikannya sah itu dengan jalan mengganti benda yang sejenis dalam jumlah dan kualitas yang sama. Tidak jadi masalah. Karena benda-benda itu termasuk benda yang misalnya dalam jenis itu seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami seperti ini. Oleh sebab itu di dalam pembicaraan di literatur ini menurut doktrin yang terjemahan pinjam meminjam di bab 13 itu juga bisa dikatakan atau ada yang menamakan sebagai pinjam mengganti. Itu maksudnya seperti itu. Nah, berikutnya ini yang menjadi hal yang penting. Kalau misalnya benda yang dipinjam itu adalah uang, jadi ini benda yang menjadi pokok perjanjian pinjam ini adalah uang, maka kita biasa menamakan dengan utang. Kalau misalnya pemberi pinjaman itu adalah bank, maka kita bisa menamakan berdasarkan undang-undang perbankan itu adalah kredit. Jadi kita sekarang bisa mengatakan kalau misalnya di dalam pinjam meminjam ini antara A dan B ini, si A adalah pemberi pinjaman dan pemberi pinjaman itu adalah pihaknya itu bank, maka berdasarkan undang-undang perbankan, maka pinjam meminjam itu dikenal dengan kredit. Kalau lahirnya itu karena perjanjian, bank dengan nasabah pada perjanjian, maka dikenal di dalam doktrin itu adalah perjanjian kredit. Jadi kata kredit itu adalah dari undang-undang, sedangkan perjanjian kredit
istilah itu lahir di dalam praktek perbankan yang dirumuskan oleh doktrin seperti itu. Tadi sekali lagi ini sehingga kata kredit itu, kalau istilah kredit itu dicari di dalam KUH Perdata tidak ada. Tetapi harus kita manai bahwa kredit itu adalah pinjam meminjam uang yang pihaknya itu, si pemberi pinjaman itu adalah bank. Oleh sebab itu nanti penyelesaiannya pasti merujuk pada bab 13, yaitu pasal 1754 dan seterusnya. Sekarang bagaimana kalau misalnya jika bendanya itu adalah berupa uang, tapi pihaknya adalah perorangan, jadi A dan B ini salah satunya bukan bank, maka kita menyebutnya sebagai hutang piutang. Ini yang harus dipahami. Jadi, kalau kita mendengar istilah hutang piutang, lalu ada persoalan, saudara lalu mencari di KUH Perdata tentang hutang piutang, maka tidak akan ditemukan. Karena hutang piutang ini adalah berkembang di dalam praktek untuk menyebut suatu pinjam meminjam yang objek prestasinya adalah uang dan pihaknya bukan bank. Ini hutang piutang. Yang harus dipahami lagi, ini kalau kita mendengar kata hutang, kalau kata utang ini di dalam hukum perikatan, maka justru maknanya lebih luas, tidak hanya uang, maknanya tidak hanya utang uang. Tetapi utang di dalam pembicaraan hukum perikatan itu maknanya adalah utang prestasi, jadi bukan utang uang. Prestasi itu bisa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Jadi mengenai penggunaan istilah ini penting, maka kita harus cermat, kita harus memaknainya di dalam konteks apa istilah itu dibicarakan. Kalau di masyarakat memang kita sudah biasa mendengar dan mengucapkan dan orang paham kalau utang piutang itu pasti objek prestasinya adalah uang. Bahkan di masyarakat pun tidak membedakan antara pinjam meminjam dan pinjam pakai. Karena apa? Pinjam mobil ya dipakai, pinjam sepeda dipakai, pinjam beras ya dipakai, pinjam uang juga dipakai, semuanya adalah pinjam untuk dipakai. Ini kalau pengertian di masyarakat. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa istilah hutang piutang itu tidak ada di dalam norma perundang-undangan, tetapi berkembang di masyarakat. Nah, bagaimana kalau nanti misalnya, ini persoalan yang nanti akan kita bicarakan pada video yang akan datang, lanjutannya ini, jadi tidak ada jedanya karena mungkin ini terlalu lama sehingga harus saya pendek sampai di sini. Nanti kita akan secara khusus kita akan dongeng bagaimana kalau misalnya ada seseorang mau pinjam uang mengatakan misalnya untuk biaya SPP. Setelah uang diterima ternyata untuk beli HP. Apakah ini kejadian seperti ini bisa dikatakan sebagai penipuan, nipu? Karena apa? Katanya untuk bayar SPP ternyata beli HP, kan nipu, bohong, kan seperti itu. Belum lagi kalau misalnya ada seseorang yang punya hutang, dalam hutang piutang ini berarti konteksnya, sudah jatuh tempo, ya tidak bisa bayar. Tidak bisa bayarnya ini karena memang tidak ada harta sama sekali atau karena memang dia tidak mau. Kalau misalnya tidak mau, apakah bisa dipidanakan? Nanti saya akan mendongeng pada video berikutnya. Ini mudah-mudahan dengan prinsip dasar ini bisa mengantarkan untuk bisa memahami video yang datang. Juga untuk memahami video kali ini, saudara juga silahkan nanti nyimak di video-video saya yang lalu mengenai perjanjian real dan perjanjian pinjam meminjam. Saya yakin dengan menyimak kembali 2 video yang lalu kemudian ditambah ini dan nanti besok kita bisa
memahami dengan baik. Baik saudara, yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sobat di Makassar ini bisa menangkap esensinya, detailnya nanti bisa dikembangkan di dalam literatur-literatur yang ada. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video yang akan datang.